الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Hadirin, marilah kita lanjutkan pembahasan hadis-hadis ahkam sebagaimana terdapat dalam kitab Bulughul Maram, masih di dalam bab as-soda atau mahar. Sebelumnya kita sudah membahas tentang mahar yang pernah diberikan oleh Rasulullah SAW kepada istrinya secara rata-rata atau ada kebiasaan, dan itu kita ulang pembahasannya pada malam hari ini karena waktu itu belum tuntas, yakni wa'an Abi Salamah ibni Abdurrahman. Sudah ketemu? Wa'an Abi Salamah ibni Abdurrahman radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, sesungguhnya ia, yakni Abi Salamah bin Abdurrahman berkata, sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, aku bertanya kepada Aisyah, yakni istri Nabi SAW. Pertanyaannya, kam kana shadaqu Rasulillah, berapakah biasanya mahar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pernikahannya? Qalat, ia berkata, kana shadaquhu li azwajihi, adalah biasanya mahar beliau kepada istri-istrinya sintai asyrata uqiyatan wa nasyan, 12 uqiyah dan separuh, atau 12,5 uqiyah. Orang ia berkata, atadri man nasyu, tahukah engkau apa makna dari an-nasyu? Qala, ia, yakni Abi Salamah bin Abdurrahman berkata, qultu la, aku bilang tidak tahu. Qalat, Aisyah menimpali perkataannya, nisfu uqiyah, setengah uqiyah. Kalau setengah uqiyah berarti 6 12 uqiyah dan setengahnya. Kalau dikatakan sintai asyrata uqiyah wa nasyan, fatilka khamsumi'ah dirham, maka setengah uqiyah itu adalah 500 dirham. Fahadha shadaqu Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya, maka seluruhnya itu adalah 500 dirham, dan inilah mahar yang biasanya diberikan Rasulullah kepada perempuan-perempuan yang dinikahinya atau istri-istri yang dinikahinya tadi. Para ahli menerangkan bahwa yang namanya uqiyah itu sama dengan 40 dirham, atau yang kita kenal dengan koin perak, ya. Sehingga 12 uqiyah itu adalah 12 kali 40 kemudian ditambah 20, ya. Dirham tadi kalau ya dikonversikan ke dalam atau dikurskan ke dalam rial Saudi Arabia itu sekitar 140 rial. Artinya bukan jumlah yang besar. Tetapi kita juga harus memahaminya secara kontekstual, ya. Artinya pada saat itu katakanlah 500 dirham itu dapat apa?
Jadi jangan kemudian diukur dengan 500 dirham zaman sekarang. Sama dengan duit 1 juta. Kalau jenengan punya duit 1 juta pada zaman Orde Lama dulu, ya kena kayak itu gudang gitu. Ya, karena waktu itu jangankan saya masih kelas 1, kelas 2 SD itu yang namanya bakso 1 mangkok itu 15 rupiah. Artinya kan saya hidup sudah pada masa Orde Baru apalagi. Jadi bakso 1 mangkok itu 15 rupiah. Sehingga kalau saya beli undi-undi 1 biji itu hanya 5 rupiah. Sekarang kan jangankan 5 rupiah, 100 rupiah dibuang orang sekarang. Artinya misalnya harus dilihat juga kalau Nabi memberikan mahar kepada istrinya 500 dirham, itu juga harus dilihat dari kekuatan nilai itu terkait barang-barang yang ada pada zaman itu. Dapat apa? Baik, kembali kepada hadis tadi. Bisa dipahami pertama, al-haditsu fi istihbabu takhfifis shadaq. Ada anjuran, ya, bahkan dikatakan anjuran, ya. Ya, kalau para ulama mengatakan kata-kata istihbab itu posisinya masih di bawah sunnah, tapi pada intinya ada anjuran supaya orang sederhana di dalam masalah-masalah mahar. Karena nanti ada problem di wilayah tertentu, pada zaman tertentu orang berlomba-lomba untuk memperbanyak jumlah mahar, sehingga dikatakan laki-laki hebat, laki-laki jos kalau mahar yang ditawarkan itu dahsyat. Nah, memang di negara-negara yang punya adat kebiasaan seperti itu ada problem, banyak laki-laki yang menunda pernikahannya walaupun usianya sudah cukup ya untuk menikah, sudah punya pekerjaan, hanya karena ingin memberikan mahar yang mahal dia terus menunda dan seterusnya, sehingga itu akan menimbulkan problem sosial juga. Wa anna dzalika huwal masyru', dan itulah yang kemudian disyariatkan, yakni memberikan mahar dalam jumlah yang sederhana. Fa khairus shadaqi aisaruhu wa khairun nisa'i aisaruhunna mu'natan. Dikatakan bahwa sebaik-baik mahar adalah yang sederhana dan sebaik-baik istri adalah yang neriman belanja sederhana. Artinya tidak terlalu banyak menuntut. Walaupun kalau kita bicara sederhana dan tidak sederhana itu juga sangat relatif. Sederhananya orang kaya, yaitu bagi orang miskin bukan sederhana. Yang kedua, annas shadaqan nabi li zawjati ghaliban 12 uqiyatan wa nisfil uqiyah, bahwa mahar yang diberikan Nabi kepada istri-istrinya tidak jauh dari angka 12,5 uqiyah. Wal uqiyatu arba'una dirhaman. 1 uqiyah itu setara dengan 40 dirham, sehingga kata-kata isnata asyrata uqiyatan wa nisfu uqiyah itu setara dengan 500 dirham, ya. 500 koin emas. 1 koin emas bobotnya sekitar 147 gram. Ya tinggal mengalihkan saja 147 kali 500, itu jumlah sekian gram. Ya mungkin sekarang bisa diukur berapa harga perak 1 gram. Coba kita hitung.
73.500 gram ya. Dan itu ya merah. Perak berapa sekarang? 15.000. 15. Oh, kopi ini. 15 kali berapa tadi? 73.500. Ya masih banyak nih. Masih M ya? Masih M. Iya. Harga peraknya 15.000 per gram. 15.000 kali 73.000 bekerja. Nah, 1.095 juta. 1.095 juta. Terus sekarang, karena harga perak kan per gramnya 15.000. Dicek aja di Pak Google berapa, apa benar harga perak segitu. Jangan-jangan lebih mahal lagi. Iya, 15.262 per gram. Sampai yang tengah kan kayak mahal sampai. Oh enggak, keliru saya hitungnya. Maksudnya 143 kali 12,5, bukan per ini. 143 kali 12,5. Satu rupiah. Ratus 47. Oh itu 1.800 itu baru kali 15.000. Malang itu nih 27 juta. Ya si Aceh aja. $27.562.500. Tapi kita lanjutkan, tapi pada intinya bahwa fakhairus sodaki aisyah, dan disesuaikan dalam konteks kekinian umat manusia, bahwa sebaik-baik mahar adalah yang paling sederhana, yang paling mudah. Wa khairul nisa'i aisyarun, mu'minatan, sebaik-baik istri adalah yang paling beriman di dalam hal belanja. Aina hadza ma yaf'aluhu an-nasu yawma minal mughalati fil umur wa tafakhuru bima yadfa'una ila al-mar'ati wa awliyaiha. Bagaimana dengan kondisi sekarang? Ya, makna kondisi sekarang itu adalah yang terjadi di kerajaan Saudi Arabia, karena yang menulis kitab ini adalah ulama daerah sana. Yang memang fakta yang terjadi adalah laki-laki di sana itu berlomba-lomba di dalam masalah mahar itu, karena
mahar itu menjadi sebuah sumber kebanggaan, bahkan sumber kesombongan, sehingga banyak laki-laki yang menunda perkawinannya hanya karena ingin nabung terus supaya semakin banyak duitnya dan supaya bisa memberikan mahar dalam jumlah yang dahsyat kepada calon istrinya. Tentu yang begini ini menyalahi sunnahnya, sehingga banyak laki-laki yang akhirnya menunda pernikahannya, dan pada saat yang sama juga banyak perempuan yang tidak memperoleh jodoh ya ketika laki-laki itu menunda perkawinan. Nah, sementara kan Nabi SAW akan membanggakan banyaknya umat nanti pada hari kiamat di hadapan nabi-nabi yang lainnya. Fa'innim katsirun bikumul umama yaumal qiyamah, karena nanti aku akan Al-hadisu fi asrul masyru'iyatus sadaqi fil nikah. Hadis itu juga menunjukkan bahwa mahar ya merupakan sesuatu yang pokok dalam pernikahan ya. Baik nanti ada mahar itu disebutkan di dalam akad ataupun mahar itu tidak disebutkan di dalam akad. Boleh orang dalam perkawinannya tanpa menyebutkan jumlah maharnya, dengan mahar yang seperti adatnya di wilayah sini misalnya begitu, namanya diberi mahar misil ya, disesuaikan dengan yang sudah menjadi kebiasaan atau adat di wilayah setempat. Di Indonesia pun di kalangan suku-suku tertentu itu mahar juga besar. Misalnya di Indonesia Timur, daerah NTB, daerah NTB itu mahar tinggi ya. Ada yang 3 ekor sapi, 4 ekor sapi, sampai 10 ekor sapi ya. Malah kalau perempuan itu anak kepala suku itu malah maharnya lebih banyak lagi. Ya katanya teman-teman, kayak mau ceritanya ya ini karabi ya. Ayo Pak. As-sadaqu lam yuqsad ala annahu 'iwadun, bahwa mahar itu sama sekali tidak bisa dikatakan sebagai pengganti perempuan atau sebagai harta untuk membeli perempuan itu. Walaupun dalam konteks perkawinan itu kan seorang suami memiliki istrinya sebagaimana seorang istri memiliki suaminya. Ya katanya menurut psikologi bahwa perempuan itu lebih posesif daripada laki-laki. Pengennya dia memiliki sendiri tanpa berbagi dengan yang lainnya. Wa innama qusida ala annahu nikhlatun wa hadiyatun, tetapi mahar itu sejatinya adalah nikhlah. Nikhlah itu adalah pemberian sukarela. Bahkan di dalamnya ada unsur hadiah, tetapi harus ada di dalam pernikahan. Sehingga tidak bisa misalnya suami mengatakan kok macam-macam yo, biar tak tuku sambil ya Ram. Karena mahar itu bukanlah pembelian atas perempuan tadi. Mahar ya tetap mahar yang dalam Al-Quran dikatakan nikhlah. Oleh sebab itu, mahar adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis. Termasuk jasa. Jasa kan punya nilai ekonomis. Misalnya apa maharnya? Wah itu amal kebunnya orang tahun misalnya gitu. Ya tidak apa-apa. Karena mertuanya juragan kerbau. Yukrimu biha rajulu zawjatahu 'inda dukhulihi 'alaiha. Dengan mahar itu seorang laki-laki atau seorang suami memuliakan istrinya ketika hubungan antara keduanya dihalalkan menurut agama. Sekiranya mahar itu adalah semacam harga yang harus dibayar atas perempuan itu, tentu
agama tidak menganjurkan supaya mahar itu dibikin sederhana, supaya mahar itu dibikin murah. Karena pada dasarnya harga seorang perempuan adalah sangat mahal dan tidak bisa dinilai dengan harta, berapapun jumlahnya. Baik, itu bicara tentang mahar dan mahar ya yang pernah diberikan. Pertama, mahar adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, dan yang kedua terkait mahar yang pernah diberikan Rasulullah SAW kepada istri-istrinya. Rata-rata ya sebanyak yang tadi kita baca dalam hadis, yaitu sekitar 500 koin emas, sekitar 500 koin emas. Yang kalau tadi diuangkan, ya, menurut uang sekarang maksudnya itu adalah sekitar 27 juta. Tapi yang 20 juta sekarang itu bukan duit besar. Rumah paling sederhana pun itu tidak bisa dibeli dengan duit 27 juta. Dan kalau jenengan punya duit 27 juta 50 tahun yang lalu, ya tajir melintir. Kalau punya duit 27 juta tapi 50 tahun yang lalu. Jadi saya ingat waktu masih kecil itu ada orang kerja bakti betulin jalan. Orang jalan itu kalau sudah musim hujan hancur. Kenapa hancur? Karena yang lewat di situ dokar, cikar itu kan banyak kan nancep kecil, sehingga jalan rusak ya, karena belum diaspal. Katanya perangkat desa yang ikut jaga orang kerja bakti itu, aku duit 1 juta tak dana di jalan ini. Artinya duit 1 juta itu luar biasa banyak karena bisa dipakai untuk bangun jalan. Baik, hadis yang berikutnya, wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala lamma tazawwaja Aliyyun Fatimah radhiyallahu anha qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tiha syai'an qala ma 'indi syai'un qala fa'ina dir'ukal hutamiyyatu rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahhahahu al-Hakim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang berkata, lamma tazawwaja Ali Fatimah, saat Ali bin Abi Thalib menikahi Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala lahu Rasul berkata padanya, a'tiha syai'an, hei Ali, kasih dia sesuatu. Maksudkan berikan mahar kepadanya atau berikan harta kepadanya sebagai mahar perkawinan. Qala iya, yakni Ali bin Abi Thalib mengatakan, ma 'indi syai'un, saya tidak punya sesuatu, maksudnya tidak punya duit. Qala, kemudian Nabi mengatakan, fa'aina dir'ukal hurtamiyah, mana baju besimu yang merek Al-Hutamiyah. Jadi artinya baju besi itu dinisbahkan kepada kabilah yang memproduksi produk itu. Jadi dirham itu adalah baju besi yang diuntai dari rantai, jadi semacam rantai diuntai sedemikian rupa sehingga menjadi baju besi, sehingga fleksibel, dipakai gerak kanan gerak ke kiri bisa. Jadi bukan plat besi yang dimasukkan di dalam tubuh seseorang, tapi ya gampangnya baju besi yang berupa untaian rantai. Dir'un qamisun min hilakil hadid. Dir'un itu adalah baju yang terbuat dari kumpulan ring, ya, kumpulan rantai besi. Yulbasu fil harbi,
lil wiqayati minas silah, biasanya dipakai dalam perang untuk melindungi badan dari senjata lawan. Tapi kalau senjatanya tajam dan hantamannya keras ya patah juga. Ma yukhadhu minal hadis, yang bisa dipahami dari hadis ini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa ibnu ammin Nabi, dia adalah misanan Nabi. Karena Ali putra Abu Thalib, sementara Muhammad putra Abdullah. Muhammad bin Abu Thalib bersaudara. Antara Nabi dengan Ali itu memiliki hubungan yang sedemikian dekatnya dibanding hubungan Nabi dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Kenapa? Ya karena sejak kecil sudah hidup satu atap. Nabi dalam sejarah diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Setelah Abdul Muttalib meninggal dunia, Nabi diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, saat Nabi diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib, di rumah Abu Thalib ya bersama anak-anaknya Abu Thalib, di antaranya adalah Ali, ada Ja'far, ada Aqil, dan lain sebagainya. Zawwajahu ibnatahu Fatimah az-Zahra asgharu banatihi, kemudian Nabi menikahkan Ali dengan putrinya yang bernama Fatimah az-Zahra, yang ia itu adalah anak ragil, anak Nabi paling kecil dari Khadijah. Dan memang Nabi menikah, memiliki istri lebih dari satu, tapi yang kemudian menurunkan atau melahirkan anak-anak Nabi itu adalah Khadijah. Pernah juga Maria Qibtiyah yang melahirkan Ibrahim, tapi Ibrahim saat balita sudah kabundut meninggal dunia. Wa zawajuhu biha fi sanati tsaniyah minal hijrati, pernikahannya terjadi pada tahun kedua hijrah, yang mungkin menjelang perang Badar. Fa waladat lahu al-Hasan wal-Husain wa Muhsin wa Zainab wa Ruqayyah wa Ummu Kalthum. Di antara anak-anak Fatimah ada Al-Hasan, ada Al-Husain, ada Muhsin, ada Zainab, ada Ruqayyah, ada juga ada Ummu Kalthum. Wa matat Fatimah radhiyallahu ta'ala anha bil Madinah ba'da wafati abiha an-Nabiy wafati abihan Nabi bisittati asyurin, ya, bahwa Fatimah meninggal di Madinah 6 bulan ya setelah meninggalnya Nabi SAW. Ada beberapa riwayat ya yang antara satu dengan yang lainnya itu ada berbeda-beda tentang beberapa puisi atau syair yang dibaca Fatimah saat menziarahi makam Nabi. Di antaranya ada yang mengatakan sama syamma hayya ala man syamma turbata Ahmad alla yathumma budaz zamani ghawaliya sabat alaiya al-masaib law sabat ala nahari sirna layaliya. Lihatlah orang yang mencium tanah pusara Ahmad, ia tidak akan lagi mencium wangian sepanjang zaman. Telah menimpa kepadaku musibah-musibah, seandainya ia menimpa kepada siang, niscaya ia menjadi malam. Tapi saya baca di beberapa buku beda-beda, redaksinya beda-beda. Ya mungkin saja ada mengatakan riwayatnya tidak kuat. Tayyib yang kedua, annahu la budda min nikahi min as-sadaq, bahwa di dalam pernikahan itu memang harus ada mahar. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara 'aliyan ay yu'tiya zawjahu shadaqah, bahwa Nabi minta kepada Ali
yang akan menikahi putrinya itu agar memberikan mahar. Walaupun ketika Ali mengatakan tidak punya sesuatu, maka Nabi memerintahkan agar Ali memberikan baju besinya, terus sering mengatakan baju zirah. Baju zirahnya itu sebagai mahar. Kenapa? Karena baju zirah tadi memiliki nilai ekonomis. Waktu saya mengunjungi museum di Istanbul, museumnya luar biasa ya, karena menyimpan kekayaan yang dihasilkan oleh khilafah. Ada yang terbuat dari emas murni, itu ada yang mulai topi besi sampai ada pedang emas sampai macam-macam barang yang mahal-mahal itu ya. Ya itu dijaga sama polisi. Ada juga yang di sini tertulis sebagai berlian terbesar di dunia. Besar itu, telurnya ayam itu, kelihatan berkilau gitu. Terus ada macam-macam koleksi senjata-senjata zaman kerajaan. Tempatnya luas sekali, di dalam dari satu blok yang lainnya itu sampai kaki sakit. Wa fihi istihbab takhrij as-sadaq fa inna an-nabiy sa'ala 'aliyan ayya syai'in yuqaddimuhu mahran. Di dalam riwayat ini juga ada ajaran ya tentang meringankan atau menyederhanakan mahar, karena Nabi saat minta Ali memberikan mahar dalam perkawinannya, Nabi tidak menuntut yang macam-macam, tapi apapun yang kamu punya hai Ali, berikanlah sebagai mahar. Dalam arti bahwa mahar ya tidak harus dalam bentuk uang, tidak harus dalam bentuk logam mulia, tapi barang apapun ya asal ia memiliki nilai ekonomis ya bisa jadi mahar. Misalnya punya meja kursi, ada apa-apa meja kursi dipakai mahar kalau memang ia memiliki nilai ekonomis. Memang kalau mahar itu dalam jumlah yang relatif besar ya, perempuan dalam hal ini istrinya itu merasa tersanjung karena suaminya rela memberikan harta yang relatif besar demi untuk mendapatkan dirinya. Hadis berikutnya, wa an Amr ibn Shu'aib an abihi, yakni Shu'aib an jaddihi radhiyallahu ta'ala anhum. Dari tiga orang itu semuanya adalah sahabat Nabi, Amr, Shu'aib dan ayahnya Shu'aib. Qala iya, yakni Amr bin Shu'aib berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyum amra'atin, perempuan siapapun nakahat ala sodakin, yang ia menikah dengan memperoleh sodak, yakni mahar, au hibahin atau bonus, au iddatin atau harta yang dijanjikan, qabla ismatin nikahi ay qabla aqdin nikah, sebelum akad nikah, fahuwalaha, maka ia adalah miliknya, kembali kepada imra'atin. Wa makana wa dan apa-apa yang karena terjadi ba'da ismatin nikahi, setelah akdun nikah, fahuwaliman u'tiyahu, maka ia untuk orang yang ia diberi. Wa ahabbu ma ukrima rajulu alaihi ibnatuhu au ukhtuhu, dan yang
paling baik atau paling pantas untuk diberikan sesuatu tadi oleh seorang laki-laki adalah anaknya atau saudaranya. Yadulul hadithu ala anna ayyam ra'atin tazawwajat ala sadaqin wa huwa al-mahru aw khiba'in wa hiya al-hadiyatul mu'tatu liqaribiz zawjah aw iddatin wa huwa ma ya'idu bi az-zawju wa illam yukhbirhu in kanat hadhihi al-asya'u thalathatu wa nahwaha min al-hadaya wal 'ataya qad quddimat qabla 'aqdin nikah fa huwa li zawjatin la li ghairiha. Jika ada seorang laki-laki yang mau menikah, kemudian ia memberikan harta kepada istri dan atau keluarga istrinya, ini untuk mahar yang harus diberikan dalam pernikahan. Yang ini hadiah untuk bapak mertua saya, yang ini hadiah untuk ibu mertua saya. Nah, yang demikian ini jika dilakukan sebelum akad nikah, maka semuanya milik istrinya tadi. Soal kemudian istrinya itu membagikannya kepada yang lainnya bukan soal lain, tapi itu adalah untuk istrinya. Beda kalau pemberian laki-laki tadi setelah terjadinya akad nikah, maka itu milik orang yang namanya disebut. Kalau memang bilang itu bapak mertua saya, mungkin dikasih jam Rolex misalnya, yang memang untuk bapak mertuanya. Kalau begini untuk kerabat yang lainnya di keluarga perempuan itu, maka apakah itu hadiah atau pemberian yang lainnya, itu adalah milik dari orang-orang yang namanya disebutkan tadi. Artinya bahwa kalau itu bicara mahar, maka itu adalah hak ekonomis dari seorang istri, dan hak itu merupakan hak yang sifatnya sempurna. Makna sempurna di sini, ya, orang dulu mengatakan al-mil utama, ya, hak milik sempurna, di mana ia memiliki keleluasaan untuk mentasarrufkan atau mendistribusikan harta maharnya yang miliki. Hatta walaupun dia memperoleh mahar jumlah yang sangat besar, mungkin sampai miliaran, yang misalnya saja karena suaminya tajir melintir. Hanya saja dalam Al-Quran, kalau satu saat suaminya bangkrut, suaminya jatuh, dan kemudian minta bantuan istrinya, misalnya saya pinjam dulu mahar yang pernah saya berikan kepadamu, itu boleh, ya, bukan harus, boleh istrinya kemudian meminjami suaminya dari mahar yang pernah diberikan kepadanya, atau secara ikhlas dia bukan saja meminjaminya tapi memberinya, itu ya tidak apa-apa. Misalnya mahar itu dalam jumlah besar, ya. Kan kalau kita baca kehidupan artis-artis itu kan maharnya istana sultan, ya kita tidak bisa memang duitnya banyak dan itu adalah halal, ya, tidak ada masalah. Baik, saya kira untuk sementara dulu, insya Allah kita lanjutkan pada kajian-kajian yang akan datang. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.